Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua ya. Kemarin saya sudah mengupload LKPD, kemudian bahan ajar, dan video pembelajaran, dan juga ada satu video untuk mengantarkan kalian mengerjakan LKPD tersebut. Kita sudah masuk ke materi pertama pada matematika wajib di kelas 12 ya. Kali ini kita akan membahas mengenai apa? Geometri ruang, khususnya jarak titik ke titik. Oke, sebelum kita masuki ke pembelajaran, salah satu dari kalian saya minta untuk memimpin doa. Silakan. Safah, dipimpin doanya. Sebelum memulai presentasi atau kegiatan MIT hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai apa? Geometri ruang, yaitu jarak titik ke titik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian tolong isikan daftar hadir yang ada pada kolom chat. Oke, udah ada 6 orang. Yang lainnya ditunggu. Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini itu nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep jarak titik ke titik dalam ruang. Kemudian yang kedua, kalian nanti juga dapat menentukan jarak titik ke titik dalam ruang. Dan yang ketiga, kalian nanti diharapkan dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan jarak titik ke titik dalam ruang. Menyimak video. Kata geometri tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, apa yang kalian bayangkan tentang geometri? Sebuah titik kah? Garis? Atau bahkan kalian tidak memiliki gambaran sama sekali? Di antaranya yaitu geometri datar. Dalam geometri ini akan mempelajari tentang garis, kurva, sudut, dan poligon dalam bidang. Nah, materi geometri datar ini sudah kalian tempuh pada saat kalian di SMP, yang tentunya merupakan materi dasar untuk menempuh geometri ruang. Geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali dengan sebuah konsep pangkal, yakni titik. Dalam geometri, titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud. Untuk menggambarkan sebuah titik, diperlukan sebuah simbol berupa nokta. Ini nokta, simbol dari titik. Kemudian ini ada huruf kapital, yaitu huruf A. Ini adalah nama dari titik tersebut. Bagaimana caranya agar kita bersepeda dari titik A ini ke titik B ini dalam waktu yang singkat? Mengapa waktu tempuh yang dibutuhkan oleh pesawat terbang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mobil jika keduanya berangkat dari Yogyakarta menuju Jakarta? Dari titik-titik tersebut, kalau dihubungkan, akan membentuk sebuah garis. Nah, jika garis-garis ini juga kita hubungkan, akan membentuk sebuah bidang atau segi banyak. Bidang-bidang tadi ini kalau kita konstruksikan akan menjadi sebuah bangun ruang. Misalnya seperti ini. Oke. Masih ingin berdiskusi lagi? Tadi saya lihat kalian sudah ada beberapa yang upload. Saya beri waktu 2 menit untuk berdiskusi siapa yang akan mempresentasikan.
Untuk kelompok 3, silakan dipresentasikan untuk permasalahan yang pertama. Berdasarkan ilustrasi 1, pertanyaan nomor 1 yaitu tentukan dua titik sebarang pada bidang A. Misalkan titik-titik tersebut adalah titik A dan titik B. Nah, ini adalah titik A dan ini titik B. Nomor 2, ada berapa banyak garis lurus yang dapat dibuat untuk menghubungkan kedua titik tersebut? Ada 1. Mengapa? Karena dari dua buah titik sebarang yang tidak berimpit, hanya dapat dibuat satu garis lurus. Nomor 3, garis apa yang menurutmu mewakili jarak antara kedua titik tersebut? Jawabannya itu garis AB mewakili jarak titik A dan titik B. Kesimpulannya, melalui dua buah titik sebarang yang tidak berimpit, hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Jadi untuk kelompok 3 ya, dalam bidang tersebut, dibuat dua buah titik, lalu kamu hubungkan dari kedua buah titik tersebut. Jadi sesuai dengan aksioma yang pertama, dari dua buah titik sembarang yang tidak berimpit hanya dapat dibuat satu buah garis lurus saja. Kita kelompok 5 untuk mempresentasikan. Jadi yang nomor 1, yang A, jarak titik B ke pertengahan ruas garis GH. Titik B ke pertengahan ruas garis GH. Terus antara di pertengahan ruas garis GH dimisalkan jadi 0, terus ditarik dari B jadi O, terus ditarik garis dari B ke O, jadinya kita cari dulu berarti BC ke Pitagoras, jadinya BC kuadrat ditambah BP kuadrat. Jadinya BC-nya kan 8 dikuadratin jadi 64, terus BP-nya itu kan 4, terus jadinya dikuadratin 16. Jadinya terus diakarin hasilnya 4 akar 5. Terus BO-nya jadinya OP kuadrat ditambah BP kuadrat. Terus jadinya OP itu 8 dikuadratin jadi 64, terus BP kuadrat jadi 16 dikali 5. Iya, 16 kali 5 jadi 80, terus hasilnya jadi 144 diakarin jadi 12 cm. Terus buat yang B, nyari jarak titik A ke K dengan titik K adalah jarak titik tengah EC. Di EC kita tarik garis lurus yang warna ungu ini. Terus sebelum nyari A ke K, kita cari dulu KP-nya. Jadi nyari KP pakai Pitagoras, ditarik CK sebagai sisi miring, dikuadratin, dikurang CP kuadrat, terus CK-nya kan 4 akar 3, 8 akar 3 dibagi 2, terus 4 akar 3 dikuadratin, dikurang, ini CP-nya 4 akar 2 dikuadratin, hasilnya jadi 48 kurang 32 sama dengan 16, 16 diakarin jadi 4, terus AK-nya pakai Pitagoras juga. AK sebagai sisi miring berarti yang dicari ini sisi samping sama alasnya. Jadinya KP kuadrat ditambah AP kuadrat. Nah, KP-nya itu 4 yang udah tadi kita cari, terus ditambah AP-nya 4 akar 2 dikuadratin, terus sama dengan 16 ditambah 32 sama dengan akar 48, akar 48 diakarin jadi 4 akar 3. Yang C, jarak titik B ke K berada pada garis titik K berada pada garis EH dengan EK sama dengan 2KH. Dari perbandingan yang EK sama dengan 2KH diperoleh jadinya EK sama dengan 2/3 EH. EH-nya kan 8 dimasukin jadi 2/3 kali 8 sama dengan 16/3. Terus ditarik BK aksen. K aksen itu ini nih. Garis ke bawah dari K. Nah, terus BK aksen kan sama dengan BA kuadrat ditambah AK kuadrat. AK aksen kuadrat. Nah, terus 8 kuadrat ditambah
16/3 dikuadratin. Angkanya 16/3 juga karena angka aksen sama dengan 16/3 juga karena angka aksen sejajar sama EK-nya. Nah, terus 16/3-nya dikuadratin, 8 kuadratnya juga dikuadratin, habis itu 64 ditambah ini 256/9 ditambah 832/9 terus diakarin jadinya 8/3 akar 13 cm. Nah, terus BK kuadratnya berarti tinggal dicari pakai Pitagoras juga. BK kuadrat sama dengan K aksen kuadrat ditambah BK aksen kuadrat sama dengan K aksennya 8 kuadrat ditambah BK aksennya yang tadi kita udah cari. Jadi 8/13 akar 3 dikuadratin. Nah, BK aksennya sama dengan 64 ditambah 832/9. Hasilnya BK setelah diakarin dan dijumlahkan sama dengan 8/3 akar 22 cm. Jarak dua buah titik dalam ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik pertama dan titik kedua, dan jaraknya merupakan panjang ruas garis antara kedua titik tersebut. Dan untuk mencari panjangnya bisa menggunakan teorema Pitagoras. Ya, good job untuk kelompok 5. Untuk menentukan jarak titik ke titik itu bisa menggunakan apa? Teorema Pitagoras. Itu ya. Untuk yang masalah 2, ini EK sama dengan setengah diagonal bidang. Sama dengan setengah kali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. EL bisa dilihat tuh di gambarnya. EL sama dengan setengah kali 4 sama dengan 2. KL sama dengan akar EK kuadrat plus EL kuadrat. KL sama dengan akar EK kuadrat plus EL kuadrat sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat 2 kuadrat sama dengan akar 36. Akar 36 adalah 6. Ada berapa pita yang dibentangkan? 1, 2, 3, 4. Jadi keseluruhan membutuhkan berapa meter? 24 meter. 20. Oke, betul. 24 meter. Tadi Suci menyimpulkan apa? Bisa diulangi kembali dari hasil diskusinya? Melalui dua buah titik, sebarang yang tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Kesimpulan yang kedua tadi Nurul bagaimana? Jarak dua titik dalam ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik pertama dan titik kedua, dan jaraknya merupakan panjang ruas garis antara kedua titik tersebut, dan untuk mencari panjangnya menggunakan teorema Pitagoras. Safwa, apa yang kamu dapat simpulkan tadi dari kegiatan yang kedua, masalah yang kedua? Kesimpulan untuk masalah 2 itu, jarak titik A ke titik B dalam suatu ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis AB. Jarak titik A ke titik B ditentukan oleh panjang ruas garis AB. Dan sebagai refleksi untuk kegiatan hari ini, saya minta nanti saya share-nya di ini aja ya, di grup kelas kita aja. Saya share, kalian tolong nanti isikan pesan, kesan, dan kritik atas kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk saya ingatkan kembali untuk mengupload tugas kelompok secara individu, saya tunggu paling lambat tengah malam nanti. Dan silakan untuk 1 minggu ke depan, deadline-nya hari Minggu, kalian menjawab tugas individu. Untuk kelompok yang lain, tolong lebih ditingkatkan keaktifan untuk diskusinya. Tetap terus bersemangat, walaupun kita hanya bisa bertatap muka, hanya secara virtual kali ini, seperti ini saja. Teruskan, tingkatkan semangat belajar kalian, ini untuk masa depan kalian, karena ilmu itu tidak akan pernah ada matinya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.